Jarak antar simpul dan perut yang berurutan berapa berarti? Ini rumusnya seperempat lambda. Ya, ini kan cos K, ini kan cos KX sin omega T kan? Ya nggak? Seperempat lambda berarti apa ini? K sama dengan 2 pi per lambda rumusnya kan? K sekurang 2. Dari sini kita dapat lambdanya. K-nya kan 1,25 atau jadikan pecahan jadi berapa? 5 per 4 kan? 2 pi per lambda. Infrared. K-nya berapa tadi? 5 per 4 pi kan? Biar dicoret. Nah, berapa? 5 per 4 sama dengan 2 per lambda. 5 lambda sama dengan 8. Lambda sama dengan 8 per 5. Maka jadinya apa? Seperempat lambda kali 8 per 5. Berapa tuh? 2 per 5 atau 0,4. Berarti ya bagi perak nanti ya. Paham, Pak? Paham ya? Nah, pokoknya kalau berurutan dia simbol berurutan seperempat lambda. Efek Doppler, Petra masih ingat belum? Udah ngerti belum? Kita review lagi deh. Doppler, oh ini semua efek Dopplernya. Nah gini ya, kita review yang ini deh. Jadi efek Doppler itu ada ketentuannya nih. Fp sebenarnya P plus minus P dibagi P plus minus PS kali Fs. P-nya ada dua keadaan, ada plus ada minus. Plus saat mendekati sumber, min saat menjauhi sumber. P itu kecepatan pendengar atau kecepatan pengamat. Px kecepatan sumber, minnya mendekati pendengar, plusnya menjauhi pendengar. Ya kan? Kalau misalnya pendengarnya diam, artinya Vp-nya sama dengan nol. Kalau pas itu yaitu diam. Ya. Nah, berarti apa nih? Sebuah ambulan dengan sirine yang berbunyi pada frekuensi 900 Hz atau frekuensi sumber Fs. Bergerak mendekati pengamat yang diam, berarti pengamatnya diam, IP-nya 0. Jika laju mobil, karena mobil yang membunyikan sirine, maka mobil sebagai sumber bunyi, yaitu PS-nya 20. Dan cepat rapat bunyi di udara, V doang 320. Maka frekuensi yang didengar adalah FP. FP sama dengan P plus PP. P-nya itu adalah 320 ditambah IP. IP-nya itu adalah 0 karena diam kan. Nah, kemudian apa? Bergerak mendekati si sumbernya. 20 kurang 20. Fs-nya berapa? Tadi 900 ya kan? 320 per 300 dikali 900. Sudah gitu doang ya. Ini berapa tuh jadi? 3 kali 320. 960, Pak. Nah, 900. Aminnya kayak Ya, paham, Pak. penting tahu konsep ini nih. Yang dekat menjauh. Ya kan? Hmm.
Terus habis itu, oh ya gelombang cahaya. Karena sebenarnya tuh, gelombang cahaya tuh. Isinya mana kemarin ya? Gelombang cahaya interferensi difraksi. Interferensi ya. Jadi ada dY per L sama dengan N kali lambda. dY per L sama dengan N kali lambda. Bisa juga dY sin theta sama dengan N kali lambda. Pola terang itu dY per L N kali lambda, pola gelap dY per L N min setengah lambda. D, pokoknya kalau ada D di jarak dua celah itu D, jarak celah layar itu L, pola terang gelap ini N. Sedangkan jarak dari terang atau gelap itu Y. Ya. Nah, berarti kita lihat sini. Satuannya ada apa aja Pak? Di sini ada Armstrong, 10 pangkat min 10, nano min 9, mikrometer min 6, picometer min 12. Jarak dua celah, jarak dua celah atau jarak celah layar adalah 1,5. Tahu L-nya 1,5. Panjang gelombang lambda, jarak terang pusat dan terang ketiga berarti N-nya 3, Y-nya 0,6 cm. Jadi jarak dua celah apa? D kan? Jarak dua celah D ya. Nah, rumusnya mana nih jarak tadi? Nah, ini rumusnya nih. Berarti rumusnya apa tuh? DY per L kali N kali lambda kan, Pak? Nah, dy per L sama dengan N kali lambda. D-nya ditanya, Y-nya itu 0,6 cm, 0,6 dikali 10 pangkat min 2 meter dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Jadi ini D-nya itu ditanya, Y-nya 6 kali 10 pangkat min 3, L-nya 1,5, terang ketiga N-nya 3, lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7. Ya, 6 bagi 1,5 berapa? 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 kali 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini bisa dicoret 4-nya. D-nya 3 kali 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 3. 3 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Oke, ya. Ya, ngerti gak ya? Hendra. Itu 0,6 kenapa dikali 10 pangkat min 2, Pak? Oh, dari cm ke meter. Jadi harus di Oh, meter. oke. Ya nggak? Paham ya, ya? Paham, paham, Pak. Maka masukin rumus dari per L. Nah, dalam enam ribu. Berarti akan berarti 6.000 Armstrong itu kan min 10-an. Berarti 6 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7. Min 10-an. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya nggak? Yang jarak antar celah berarti jarak kedua celah.
D-nya 6 mm. 0,06 kali 10 pangkat min 3. 6 kali 10 pangkat min 2 dikali, ini kan meter ya, 10 pangkat min 3. Nah, D-nya berapa? 6 kali 10 pangkat 5. Itu kenapa 6 kali 10 pangkat min 2, Pak? Kan 0,06 itu kan nolnya di belakang, koma kan ada 2, itu 2. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Oh, dipecah gitu ya, Pak? Nah, itu. Berarti ya, jarak antar pita terang adalah berapa? Ini jarak celah layar ya, L-nya. 60 cm. 0,8. 1. Ya gak tuh? Paham ya? Berarti apa? Y-nya kan? dy per L sama dengan N lambda. Nah, antar pita terang berarti apa? N-nya 1 ya. Antara pita terang berarti dia kan selisihnya 1 ya, berarti N-nya sama dengan 1. D-nya itu 6 kali 10 pangkat min 5, Y-nya L-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 1, N-nya 1 kali lambda. Lambdanya berapa? 6 kali 10 pangkat min 7. Paham ya? Jadi tinggal coret-coret, coret-coret. 10 pangkat min 5 Y sama dengan 8 kali 10 pangkat min 8. Min 7 plus min 1 kan min 8 kan. Nah, Y-nya min 5. 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, dijadikan milimeter jadinya berapa? 10 pangkat 3. Ya, oh ya. Jadi nggak tuh? Ya. Kenapa N-nya 1, Pak? Hmm? Kenapa N-nya 1? Nah, kan antara pita terang berarti dia selisihnya 1. Selisihnya jadinya. Mana ya contoh gambarnya? Nah, ini. Misalnya ini pita terang nih, antar ke sini berarti selisihnya 1 kan? Mm-mm. Jadi N itu bukan hanya misalnya pita terang ketiga itu jelas-jelas N-nya 3 gitu kan. Antar Mm-mm. pita terang, antar pita berarti sama dengan eh, jarak pita terang yang berdekatan, sama aja tuh. Gitu. Ya nggak? N-nya juga 1 gitu. Oke, Pak. Antar produk. Nah, coba ini kawan di kuantitas gini. Tuh. Berarti N-nya 2 kan? Jadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 7 kan, Pak? Nah, min 10.
Dua celah D-nya 1 milimeter. Sekarang orde kedua, celahnya 1 meter. N-nya 2 kali lambda min 3Y. Berarti Y-nya 10 / 6 dibagi 10 / 3. 10 / 3 meter. Jadi kan milimeter. 10 / 3 kali 10 / 3 milimeter kan. 10 / 0 atau 1 kan. Ngerti gak, Jok? Iya, Nah, oke. Terus di fraksi ya sekarang ya. Nah, di fraksi sebenarnya rumusnya sama kayak interferensi di fraksi, tapi dia itu ada ini super N. Nah, ini di fraksi itu sama, dia D sin theta sama dengan N kali lambda atau DY per L sama dengan N kali lambda, dan D-nya ini 1/N. N-nya ini jumlah isi. Jumlah isi. Nah, isinya ini 12.500 kan. Ini kamu jadikan meter dulu. N-nya kan 12.500 garis per cm. Maka D-nya berapa? 1/N. Bagi 12.500. N-nya ya kan. Kalau tunggu dulu. Garis per cm kamu jadikan garis per meter dulu. Jadi berapa? 100 garis. Berapa garis per meter? Centimeter ke meter berapa? 24 min 2. Ini berarti 1,25 ya kan? Kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 4 kan? Ya kan? Ya. Jadinya ini kan centimeter ke meter min 2. Ini 1,25 kali 10 pangkat 6 garis per meter. 3 jaki pedra. Jadi kan 1 dibagi N-nya 1,25 kali 10 pangkat 6 kan? 1 bagi 1,25 berapa? 0,8 ya? 0,8 kali 10 pangkat min 6 kan? Jadi cara ubah-ubah pangkat-pangkatnya aja. Pedra. Seperti ya. Kan 1 bagi 1,25 0,8 kan? 0,8 10 pangkat min 6 dikatanya jadi min 6. Jadinya berapa? 8 kali 10 pangkat min 7 meter. Sama aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Coba. Hmm? Bapak saya mau nyatet dulu, jangan di slide dulu. Oke. Nah, udah habis itu kan ditanya apa? Maka panjang gelombang kan lambda. Udah, pakai rumus ini sih nanti. D sin theta sama dengan N kali lambda jam. Tuh.
Ya. D-nya artinya D-nya kan D sin theta N L lambda. D-nya 8 kali 10 pangkat min 7 min 30 setengah, N-nya 1 kali lambda. Kali 10 pangkat min 7, sin 30 setengah, sama dengan lambda. Lambdanya 4 kali 10 pangkat min. Ya, beda. Bapak cek WA. Mantap, betul. 4 kali 10 pangkat min 7 dong. Oh, dijadikan Armstrong ya? Ya, bagus, bagus. Oh, iya, ini kan masih meter ya? Masih meter, kalau dijadikan Armstrong, 4 kali 10 pangkat min 7, kan 1 Armstrong 10 pangkat min 10 kan? Ini dibagi 10 pangkat min 10. 4 kali 10 pangkat 3. Dikali ya. Meter jadikan Armstrong, berarti dibagi 10 pangkat min 10. Lambda min 7 dikurang min 10 kan 3 Armstrong. Lima ratus garis per cm. Cm ke meter kan 10 pangkat min 2 kayak tadi kan. 5 kali 10 pangkat 2 per 10 pangkat min 2. Nah, sekarang ya, dia jangan tulis per n ya. N super 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat min 5. D-nya sama. Berurutan kan teman? N-nya 1 berarti N ya. Jarak celah layar ini 1 kali lambda. Lambdanya ditanya, Y-nya berapa tuh? 2,4 cm. 2,4 kali 10 pangkat min 2. Kan lambdanya 2 kali 2,4 kan 4,8 kali 10 pangkat min 7. Gitu kan? Nah, nanometer kan 10 pangkat min 9 kan? Ya kan? Nanti 4,8 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 9. Lambdanya 4,8 kali
Berarti 10 pangkat 2. 40 nanometer, ya kan? Paham ya? Paham nggak, Jaki? Ya. Satu lagi deh yang ini, nomor 11. Kita habis itu materi lain lagi ya. Info, nomor 11. Jawabannya ke Andi. Nggak dapat, Pak. Kan N-nya 10 pangkat 4 garis per cm. Nah, cm-nya ini jadikan meter. Cm ke meter kan 10 pangkat min 2. 10 pangkat 6 garis per meter, ya nggak? Ini tetanya, kayak tadi kan 30 derajat. Berarti rumusnya masih yang sama kayak tadi. Kalau ada sudut, rumusnya apa? D sin theta. Dengan N kali lambda D 30. N-nya terang pertama 1 kali lambda. D-nya berapa berarti? 1/n kan? 1 per 10 pangkat 6. 10 pangkat meter. Nah, 30 setengah. Lambda 1 bagi setengah 0,5. 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 6 lambda. Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kali lagi jika Armstrong 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat 7 meter. 2000 Armstrong, sama berarti jam. Ini rumusnya dengan M kali V, massa kali kecepatan. Impuls rumusnya F kali delta T atau selang waktu. Hubungan I dan P adalah I sama dengan delta P. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, nanti ada jenis-jenis tumbukan, lenting sempurna, itu E-nya 1, lenting sebagian antara 0 sampai 1, tak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Jadi ada kalanya nih ya, ada dua bola bertumbukan, yang mengarah kanan positif, yang mengarah kiri negatif. Maka ketika berlawanan arah, ya, ketika berlawanan arah berarti kan yang bisa satu ke kiri, yang video ke kanan kan. Nah, tapi kalau tidak lenting sama sekali, dia B aksen sama dengan B1 aksen sama dengan B2 aksen. Tak lenting sama sekali, dia kecepatan benda satunya sama dengan kecepatan benda keduanya sama dengan kecepatan setelahnya. Aksen itu kecepatan sesudahnya ya. Nah, kita lihat sini. Ada dasar dulu mana nih? Ada. Nanti kebanyakan soal tentang tumbukan ya. Ini tumbukan ya. Bola A dan B berarti MA sama MB kan. Bergerak saling mendekati. Biasanya kalau soalnya kayak gini, MA MB, A-nya ke kanan, B-nya ke kiri. A-nya ke kanan, B-nya ke kiri. Ya kan? MA MB berarti apa ya? Ini ke kanan, ke kiri, ini A, ini B. Ini A yang positif, B-nya negatif karena ke kiri dia. Ya kan? Nah, berarti nanti VA-nya positif, VB-nya negatif di sini. VA-nya adalah 2, nanti VB-nya ini 3, tapi arahnya ke kiri, jadinya negatif. 2
Keduanya pertumbukan secara lenting sempurna. Lenting sempurna itu apa? E-nya satu kan? E-nya sama dengan satu. Nah, E-nya sama dengan satu, berarti rumus E itu apa? Min V2 aksen, min V1 aksen per V2 kurang V1. E-nya kan satu. Berarti kita ganti dengan V2-nya itu VB aksen. Min V aksen per VB dikurang VA. 1 sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen gitu kan. Ini kan kali silang jadinya ya. Dikali sini jadinya apa? VB dikurang VA. VB dikurang VA. Nah nanti depannya rumus lenting sempurna kayak gini ya. VB kurang VA sama dengan min VB aksen ditambah VA aksen. VB-nya berapa tuh? VB-nya kan 3 tapi min. Berarti min 3 dikurang 2. Min VB aksen ditambah VA aksen. Maka min 5 sama dengan min VB aksen tambah VA aksen. Ya kan? Ini persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya gimana? Persamaan 2-nya pakai rumus hukum kekekalan momentum ini. M1, MA VA, MB VB ditambah ya sama dengan MA VA aksen, MB VB aksen ya kan? MA-nya 3 kali VA-nya 2, MB-nya 2, VB-nya di min 3, MA-nya 3 dikali VA aksen ditambah MB-nya 2 dikali VB aksen. 3 kali 2, 6, dikurang 6, 3 VA aksen tambah 2 VB aksennya. 0 sama dengan 3 VA aksen ditambah 2 VB aksen. Ya nggak tuh? Nah, dari sini sama sini kamu gabungin ya. Coba sekarang. Karena ditanyanya VA, maka di sini persamaan B-nya, maka kita nyatakan dalam persamaan B. Min VB pindah ke kiri ya, jadi VB aksen sama dengan VA aksen tambah 5. Ya nggak? Masukin sini kan, 0 sama dengan 3 VA aksen, 2 dikali VA aksen tambah 5. 0 sama dengan 3 VA aksen, 2 VA aksen, dikali ini kan plus 10. 0 sama dengan 5 VA aksen tambah 10. Ini ruas 0 kurang 10 sama dengan 5 VA aksen. Min 10 sama dengan 5 VA aksen. Ya, VA aksennya berapa jam? Min 2. Wah, kenapa min dia arahnya ke kiri? Berarti nggak jam? Ini udah. Ya, tadi jam. Kita langsung ke rumus PB. PB min VA kan? Tambah VA aksen. 8 sama 4. Berarti kan ini VB, ini VA, ini VB ya. Kayak tadi kan VB-nya selalu negatif kan karena arahnya ke kiri. Min 4 dikurang VA-nya 8 tambah VA aksen. 12 min VB aksen tambah VA aksen. Nah, satu lagi berarti apa? MA VA ya. MA VA, MB VB
MA via aksen, MB via aksen. Ini MA, ini MB. MA-nya 3 dikali VA 8. 5 kali min 4. MA-nya 3 dikali VA aksen. MB-nya 5 kali VB aksen. 24 kurang 20. 3 VA aksen tambah 5 VB aksen. 4 sama dengan 3 VA aksen tambah 5 VB aksen. Nah, ini bisa ini kan. Min 12 tambah VB aksen sama dengan VA. Nah, ini bisa kan. Maka 4. VA-nya kamu ganti apa? Min 12 tambah VB aksen. Tambah 5 VB aksen. Ya kan? 4 sama dengan 3 kali min 12 min 36 3 VB aksen plus 5 VB aksennya 4 tambah 3 6 3 tambah 5 8 VB aksen 40 sama dengan 8 VB aksen. VB aksennya berapa kali? 5 ya harusnya. Kan tempat kirim 50 bener kan ya harusnya. Oh, ini katanya gini ya, Pani ini Pani searah. Berarti kalau searah dua-duanya ke kanan nih. Ada kata-kata searah kan. Kalau ini kan saling mendekati ya, berarti berlawanan kan. VA-nya plus, VB juga plus nih harusnya. Kayak ini min VB, VB-nya 4, 4 kurang 8 min 4. Ini berarti min 4. Terus berarti ini plus jadinya ya, 24 plus 20 karena VB-nya kan 4 kan. Nah, 24 tambah 20, 48 ya. 8. Sekarang kita ganti dulu nih, 48, ini min 4, min 4. Bukannya 44, Pak. Hah? Oh, sorry, 24 4, tambah 20. 4 ya. Karena sekarang ya daripada 4, min 12 plus 3 PB aksen is 44 min 12 tambah 5 PB aksen 44 tambah 12 56 ya kan 56 sama dengan 8 PB aksen PB aksen sama dengan 7. Nah maka PI-nya berapa? 4 plus PB aksen min 4 tambah tuh 7 3 nanti gak Jak? Tadi stuck di mana aja? Hmm? Yang itu, Pak, yang jadiin min 4 plus VB aksennya jadi VA. Saya bingung yang mau dijadiin itu yang mana. Oh iya, sekarang udah ngerti ya. Hmm. Udah ngerti ini Jak, ini Jak. Udah itu, Pak. Nah, coba sekali lagi deh. Nomor 6 tuh ya. Seperti ini deh. Kalau ini saling mendekati berarti ya.
bermasa sama. Berarti VB-nya minus, Pak. Iya betul. Nah ini B-nya kan B2, berarti min 10 dikurang 8. Yang saya tambah B. Masanya sama kan? Saya Berarti sama. masanya sama berarti kan kalau sama dicoret semua. Coret, 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 coret. Ya kan? Hmm. Jadinya VA-nya itu 8 tambah min 10 B aksen tambah B aksen. Ya kan? Saya kira masa yang dua bola masing-masing bermasa M1 2 kilo. Mana-mana? Bawah tuh yang bawahnya E. Oh, itu nomor 7-nya. Coba, coba, coba lanjutin nih. Yang main ini coba. Kan ditanya apa? B1 kan? Iya. Berarti ini kita ganti aja nih ya. Berarti min 2 min VB. Eh, Min V2 aksen, 2 V1 aksen. Dan ini adalah V1 setelah hubungkan. Berarti ini apa nih? V2 aksennya jadi V1 aksen tambah 18 kan? V1 aksen, V2-nya itu V1 aksen tambah 18. Min 2 dikurang 18. Min 20. Oh ternyata videonya udah ada duluan ya. Setelah tumpukan ke kanan dengan laju 5. Nah, coba. Ini video aksennya udah diketahui lebih dulu ternyata ya. Tapi ini langsung aja ini mau kayak gitu. Harus ikut-ikutan semuanya ya. Min 2 sama dengan itu aksen ditambah 5. Min 2 kurang 5 sama dengan B1 aksen. B sama dengan B1 aksen arahnya ke kiri. Kalau diketahui ternyata jangan di sini. Dua aksennya ya. Nah ini kalau dia itu lenting sempurna, oh tak lenting sama sekali nih. Nah, tak lenting sama sekali tadi syaratnya apa? Oh, berarti Pak. Apa? V aksen sama dengan V aksen dengan VB aksen kecepatannya sama nanti. Karena I-nya sama dengan 0. Dua benda bermassa sama. Nah, berarti MAVA, MBVB, MAVA aksen, MBVB aksen. Coret-coret-coret. I-nya kan 4. Saling mendekati, maka VB-nya min kan? Min 5. V aksen jadi V aksen. V aksen jadi V aksen.
Min 1 sama dengan 2 V aksen. V aksennya berapa? Minus 1 1. Yes. kali ke kiri kan. Karena ini kan gabung kan menjadi satu kan. Nah, nomor 5 ini impuls bersama dengan perubahan momentum. Coba saja. Nah, ini Mbak M-nya kamu jadikan kilogram dulu ya. Kan M-nya 5 gram, jadikan kilogram. 0,075 kilogram. Ribuan. V-nya 20. V sama dengan delta P. M kali, ini kan delta ya, delta P-nya kan kali 20. M-nya 0,075 kali 20. Itu juga. Berarti berapa tuh ya? 1,5 ya. Tadi kamu efek Doppler udah paham belum? Di semuanya bang. Udah Pak, tinggal Ya, latihan lagi. ya tinggal latihan lagi kan di situ ada soalnya ya. Hmm. Terus, oh ini 15 berarti. E-nya sama dengan akar H2 dibagi H1. Ini permisalan kali ya. Diketahui H1-nya 10. E-nya 0,5. Oh iya, ini soalnya ya. Sebenarnya itu bebas dari ketinggian 10. Berarti H1-nya 10. Koefisiennya 0,5. Maka tinggi pantulan pertama itu H2 berarti kan. H2-nya ditanya kan. H1 itu tinggi awal, H2 setelah pantulan pertama. H3 setelah pantulan kedua gitu ya. E akar H2 bagi H1 0,5 akar H2 per 10. Nah, kuadratkan ya. Karena 0,5 dikuadratkan seperempat kan. H2 per 10. 4 H2 sama dengan 10 H2-nya 2,5 ya kan. Berarti banyak kayaknya. Jadi dia akan terus E sama dengan akar H2 per H1. Bisa juga akar H3 per H2 gitu ya. Atau H4 per H3. Pokoknya selisihnya 1 dia. Jika bola menonjol kembali ke atas dengan ketinggian 0,6 meter, oh ini H1-nya 1 meter, terus H2-nya
0,6 meter, ya kan? Maka tinggi pantulan bola berikutnya berarti H3. Ngerti gak ya? Ya udah pakai rumus ini nih. Tadi akar H2 per H1 akar H3 per H2. Kamu H3 nanti. Caranya gimana Pak? Kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Ini tinggal 2 per H1 3 per H2. H2-nya 0,6 1 H3 per 0,6 kan? Itu kalsium dong. Tiganya 0,6 kali 0,6 0,36. Oke aja. A sama dengan F kali S. Kalau ada sudutnya berarti F cos theta kali S. Itu cos thetanya ya. Yang penting hafal sudut istimewa. Energi potensial, energi karena adanya ketinggian, berarti pakainya F. Kalau perubahan energi, Mg H1 kurang H2. Nah, energi yang berhubungan dengan energi kinetik itu ada V-nya, ada kecepatannya. Sedangkan perubahan energi kinetik V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Hubungan usaha sama energi apa? W sama dengan delta EP atau delta EG. Gayanya P sama dengan W bagi T gitu kan. Nah, kalau misalnya dia adalah gerak vertikal ke atas, maka pasti mencari ketinggian di 0 kuadrat bagi 2G. Gerak yang bebas mencari kecepatan juga akar 2G. Paham ya? Nah, bisa juga di sela-sela rumus itu menggunakan rumus GLBB. PT sama dengan V0 plus minus AT, S-nya V0 kali T plus minus setengah T kuadrat, ya. Nah, coba ini ya. F-nya berapa? 40 Newton kan? Sebenarnya ini ya, 40 Newton. Alfanya berapa? 60 derajat. Jaraknya 5 meter. 800 ya berarti, Pak. Ini. W sama dengan F kali cos theta dikali S kan? 40 kali cos 60 dikali S-nya 5. Cos 60-an setengah Hmm. kali 5. Ya, jadi berapa? 100 ya. Tapi aja. Nah, coba ya ini rumusnya Pak. Kemudian dipercepat. Coba. Itu Coba 4 sekonnya dimasukin nggak, Pak? masukin untuk mencari VT kan. Awalnya dia kan Hmm. finalnya sama dengan 0. Kita nanti jadinya V1. Nah, kamu cari VT-nya dulu. Kan dari sini kan V0 tambah T kan. Finalnya 0, kecepatannya 5 dikali 4. Oke, sebenarnya 20 kan. Nah, VT-nya ini akan menjadi apa? Akan menjadi V2. Nah, usaha karena dia ada pakai kecepatan, maka usaha yang dia lakukan adalah sebagai perubahan energi kinetik. Dan nanti masukin doang gitu. Nah, ini itu kan bidang kuadrat. Ini bidang
kuadrat per 2 kali 1.600 2 kali 10 kali 2 kan. Kita, eh, M-nya itu 1 kali 60. Mantap. Nah, itu aja ya. Kalau yang nomor 5 gimana, Pak? Hmm? Oh, nomor 4 bisa tadi. Nomor 4 sama aja kan, Pak. 200 jadi 4 0,2. 0,2 kilogram. Nomor ke atas kan. Kamu cari hanya dulu kan tadi kan. Hmm, Berapa hanya? 3.620. 2 kuadrat, 2 kali 10, 22. Oke, tadi delta EP MG hanya 180-an. Delta H 2 minus 10, 80, 360. 180 itu udah mencakup H1A2, Pak. Hmm. Delta H-nya itu kan nanti H1 kurang H2-nya kan. H2-nya itu nanti 0. Karena dia apa? Pada titik tertinggi, kemudian turun lagi sampai bawah kan. Hmm, Nah, pada saat sampai bawah ini H2-nya 0. oke, Pak. Lanjut ini. Ini tadi kan W sebenarnya apa? Delta EP ya. W-nya ini F kali S. MG kali H. Nah, S-nya 3 jam, 2 jam jadikan meter. Delta H tuh H1 kurang H2, Pak. Hmm. Delta H. Berarti kalau misalnya delta H ini kan udah mencakup ini kan jatuh bebas nih. Jatuh bebas itu dari ketinggian 2 sampai ketinggian 0. Artinya delta H-nya itu 2 kurang 0. 2. S-nya jadikan meter dulu ya.
100 ya Pak? Jawabannya 104. Kali 0,02, 0, bagi 0,02. Soalnya kedua ini. Tetap pakai VT ya Pak? VT sama dengan VO. Berapa? 8. Nomor 60. 60 M-nya aja. Kan 1000 ton, 1000 kilogram. Nah, nah, Oh iya dan diam. di duanya, di satunya. Pertama tinggalin aja kue bagi teh. Nah ini ya. Ini rumusan eh, turun tanah sebesar dua benda A dan B, maksudnya masing-masing M. Berarti HA itu adalah H, HB adalah 2H. Rumus B itu apa? B itu kan akar 2G tadi kan yang dirumuskan. Nah, kamu cari PA-nya dulu. PA sama dengan akar 2G HA. Akar 2G kali H. B sama dengan akar 2G HB. Akar 2G kali 2H. Akar 4G ya kan? Ya udah, kan ditanya apa? EK2, EK1 setengah MP kuadrat per EK2. Pi satunya apa nih? Pi A. Pi A akar 2GH. Pi-nya itu adalah akar 4GH. Akar 4GH. Kuadratkan. Pi kuadrat 2GH per 4GH. Jadi dia seperempat ya Pak jawabannya. 1, 2 gitu kan. Hmm. Kalau setengah ini banyak. EK2 sama setengah MP2 kuadrat kali 2. Jadi berapa tuh ya? Seperempat. Pi kuadrat doang.
Oh iya, Februari. Oke, nanti kalau yang belum mah kamu lengkapin aja kayak ya efek Doppler juga ya. Ya, Ntar kalau ada pertanyaan tanya aja ya.